Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya akan membahas tutorial riset operasi strategi teori permainan. Dua jenis strategi yang digunakan, strategi murni dan kedua strategi campuran. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe now dan notice bell-nya yang gratis ini agar Anda mendapatkan notice education berikutnya. Teori permainan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antara agen, di mana tiap strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda bagi tiap agen. Pertama kali dikembangkan sebagai cabang tersendiri dari ilmu matematika oleh Oscar Morgenstern dan John von Neumann. Cabang ilmu ini telah berkembang sedemikian pesat hingga melahirkan banyak tokoh peraih Nobel seperti Jonas Reinhard Shelton dari Jerman, John Nash dari Amerika, dan John Harsanyi dari Amerika pada tahun 1999, dan Thomas Schelling Amerika, Robert Aumann dari Israel pada tahun 2005, dan Leonid Horowitz Amerika Serikat pada tahun 2007. Teori permainan digunakan untuk mengambil keputusan pada situasi konflik di mana terdapat satu atau lebih pemain lawan. Lawan atau pemain memiliki intelijensi yang sama. Setiap pemain mempunyai beberapa strategi untuk saling mengalahkan. Teori yang terkenal dari strategi ini adalah two-person zero-sum game, yaitu permainan dengan dua pemain dengan perolehan kemenangan. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kehilangan kerugian bagi pemain lainnya. Tujuannya adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Strategi permainan, itu strategi seorang pemain adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya, di mana aksi-aksi yang dilakukan dibuat dalam bentuk daftar sepanjang permainan. Matrik atau tabel payoff perolehan adalah tabel yang menunjukkan perolehan dari pemain baris. Ada dua jenis strategi yang digunakan, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Strategi campuran strategi dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Nah, ini contoh dari sebuah kasus strategi murni, ya. Dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Dua perusahaan tersebut adalah RDS Karya yang mengandalkan 3 strategi dan STU Karya yang menggunakan 4 strategi. Nah, kalau Anda lihat RDS Karya ini, ya, dengan 3 strateginya dari baris, ya. 3 strategi baris, strategi harga murah, ya, S1, strategi harga mahal, S2, strategi harga mahal, S3. Ini untuk perusahaan RDS Karya ini 3 strateginya baris, ya. Berikutnya untuk perusahaan STO Karya, ya, 4 kolom, ya. 4 kolom itu berarti yang pertama strategi harga murah, strategi harga sedang, S2 strategi harga mahal, yang keempat strategi harga mahal, ya. Nah, maka masing-masing strategi ini, ya, perusahaan RDS ini dengan 3 strategi, ya, murah, mahal dengan perusahaan STO yang murah, sedang, mahal. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita akan melakukan sebuah proses kasus strategi murni, ya. Bagaimana caranya, ya, strategi ini akan mendapatkan nilai yang optimal, ya, seperti gini, ya. Bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Nah, maka langkah pertama adalah untuk pemain baris perusahaan SDR Karya, pilih nilai paling kecil, ya, di baris 1, ya. Contohnya nih, di perusahaan SDR Karya strategi harga murah, ya. Maka dia akan mencari nilai yang
kecil gitu ya. Dari baris pertama ini 2 1 3 4, maka dia akan membentuk nilai maksimin ya, di mana nilainya adalah 1 ya. Di sini 1. Nah, kita lihat untuk baris kedua ya, nilainya 4 10 13 3, maka dia akan mengambil nilai 4 yang terkecil ya. Berikutnya di baris ketiga dengan nilai barisnya 9 7 8 6, maka dia akan mengambil nilai minimal kecil. Nah, ini langkah yang dilakukan oleh pemain baris, yaitu perusahaan RDS Karya ya. Nah, selanjutnya dari ketiga terkecil tersebut ya, maka dia akan mengambil nilai terbesar, yaitu adalah nilai 6 maksimim ya, maksimin, nilai maksnya ya, paham ya. Jadi saya ulang lagi ya, perusahaan RDS Karya karena dia pemain baris ya, deretan baris ini baris pertama, maka dia akan mencari nilai terkecil, didapatkan 1 pada baris pertama ya dengan harga murah. Strategi harga mahal yang baris kedua atau S2 ini ya, dengan deretan 4 10 13 5, maka dia akan mencari nilai yang terkecil 4. Baris yang ketiganya dari strategi harga mahal S3 9 7 8 6, maka dia akan mengambil nilai yang terkecil 6. Nah, setelah itu maka dia akan dari ketiga hasil ini, maka dia akan pilih 6 ya, nilai yang paling besar, maka membentuk nilai maksimin. Paham ya? Nah, langkah kedua ya, untuk pemain kolom perusahaan S2 Karya ya, pilih nilai paling besar ya. Pilih nilai paling besar ya, kolom 1 adalah 9, kolom 2 adalah 10, kolom 3 adalah 13, kolom 4 adalah 6. Selanjutnya dari keempat nilai tersebut, pilih angka yang paling kecil, yaitu 6, yaitu rugi yang paling kecil ya. Artinya rugi yang paling kecil, kalau yang tadi sini berarti dia mencari untung yang besar ya, dari pilihan ambil yang terkecil, maka dia mencari nilai keuntungan yang terbesar untuk pemain baris. Nah, untuk pemain kolom yaitu perusahaan S2 Karya ya, kalau dilihat di sini ya, deretan kolomnya 2 4 9 8 4 2 4 9, maka dia pilih nilai 9, dia pilih nilai terbesar ya. Strategi harga sedangnya ya, dari deretan 1 10 7, maka dia ambil nilai terbesarnya adalah 10. Berikutnya strategi harga mahal 3 13 8 13, maka 8 13 3 13 8, maka dia ambil nilai 13 terbesar ya. Berikutnya 4 5 6, maka dia ambilnya terbesar. Setelah dia dapatkan nilai kolomnya, maka akan mengambil nilai terkecilnya ya. Nilai terkecil adalah nilai rugi yang paling kecil. Nah, dia akan membentuk minimax ya, ini minimax. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya ulang lagi kesimpulannya ya, bahwa perusahaan RDS, perusahaan yang bermain di posisi baris, pertama dia mengambil deretan nilai terkecil masing-masing baris. Berikutnya dia setelah mengambil, maka dia akan memilih nilai terbesar, yaitu 6, membentuk nilai maksimin, atau dia mendapatkan keuntungan sebesar 6 ya. Nah, untuk STO sebagai pemain kolom ya, maka di deretan kolom ini dia mencari nilai terbesar ya. Ya, deretannya ini didapat 9 10 13 dan 6, maka setelah didapatkan, maka dia akan mengambil nilai terkecil 6 sebagai nilai kerugiannya. Nah, itu yang dikatakan strategi murni. Nah, kesimpulannya, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilainya 6 optimal ya. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan RDS Karya menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi harga mahal S3 ya. Ya, kalau kita lihat
Nah ini dia ya, S3 strategi moralnya mendapat keuntungannya 6. Paham ya? Nah demikian juga dengan perusahaan STO Karya, kerugian yang paling minimal adalah 6 ya, bukan 5 ya. Ini adalah 6 ya, salah ketik. Dengan merespon strategi perusahaan STO Karya dengan strategi harga mahal, yaitu S4. Nah, kita lihat ini ya, yang S4 diambil kerugian terkecil 6, bukan 5 ya, 6 nih ya, karena kan tadi dia deretan diambil nilai 6. Maka ya, dengan merespon strategi perusahaan STO Karya dengan strategi harga mahal S4, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan perusahaan RDS Karya dan meningkatnya kerugian perusahaan STO Karya, gitu ya kesimpulannya. Penggunaan strategi lain berdampak menurun keuntungan perusahaan RDS Karya dan meningkatnya kerugian perusahaan STO Karya. Nah ini hasil kesimpulan daripada strategi murni ya. Nah saya direvisi ya, ini salah ketik ya, ini adalah 6 bukan 5 ya. Nah, nanti diedit aja diganti, ini kerugian yang paling minimal adalah 6. 6 dari mana? Karena di deretan strategi harga mahal ya, deretan kolom 456 diambil nilai terbesar 6. Nah untuk menentukan nilai minimaknya maka dicari nilai yang terkecil. Nah 6 ini adalah nilai kerugian nah, gitu ya. Oke, saya rasa untuk strategi murni, teori permainan strategi murni ya seperti itu ya, tidak terlalu sulit ya, sederhana tapi bisa dipahami. Baik, saya lanjutkan ya untuk yang kedua, contoh kasus strategi campuran ya. Setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton ya, perusahaan RDS Karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang. Karena permintaan dari konsumennya sehingga diperoleh sebagai berikut ya. Maka yang perusahaan RDS Karya mengeluarkan strategi harga sedang S3 ya. Nah, sedangkan STO Karya tetap ya, dimana harganya berubah ya, dimana dia minus 4, 5, dan 17 ya. Nah ini strategi daripada RDS Karya. Kita lanjutkan. Nah di langkah pertama cari maksimin dan minimaks terlebih dahulu seperti strategi murni, diperoleh angka penyelesaian berbeda ya, A sama dengan 4, B sama dengan 10. Nah kalau Anda lihat ya, saya sudah jelaskan di video ini juga tentang strategi murni, bagaimana kita mencari nilai maksiminnya dan nilai minimaksnya ya. Nilai maksimum A sama dengan 4 di strategi murni ya, deretkan nilai ya, nilai nilai terkecil dulu, baru kita nanti dapatkan nilai terbesarnya ya, nilai terkecilnya dulu ya. Nah saya rasa begitu juga dengan untuk B sama dengan 10, deretkan nilai terbesarnya dulu, nanti baru kita nyari nilai terkecilnya. Nah saya rasa ini di langkah pertama kita sudah dapatkan ya dengan strategi murni. Nah di langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk ya. Bagi perusahaan RDS Karya, S3 adalah terburuk karena dapat menimbulkan kerugian ya, karena ada tadi nilai minusnya ini dia ya gitu ya. Nah, bagi perusahaan STO Karya, S3 adalah paling buruk karena menimbulkan kerugian besar. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini ya, dia nilai terbesar sampai 10 ya. Nah itu juga menimbulkan menimbulkan 10 lagi, yang 17 ya. Ini menimbulkan kerugian yang terbesar ya. Nah maka dapatlah masing-masing strateginya, yaitu perusahaan RDS Karya S1 dan S2, sedangkan STO Karya S1 dan S2. Ingat ya, yang dihilangkan S3 untuk RDS Karya dan S3 untuk STO Karya. Nah kita lanjutkan ya, diperoleh kombinasi baru ya, sehingga menghasilkan perusahaan RDS Karya S1 S2 dan perusahaan STO Karya S1 S2 nya dengan posisi strategi murah mahal untuk RDS Karya, strategi murah dan sedang untuk STO Karya.
Nah, langkah keempat ya, langkah selanjutnya adalah kita memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi masing-masing. Untuk perusahaan RDK ya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi 1 adalah sebesar P ya, sebesar P, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah sebesar 1 dikurang P ya. Begitu juga dengan S2 karya ya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi 1 adalah Q, maka keberhasilan penggunaan strategi S2 nya adalah 1 dikurang Q ya. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut ya, langkah kelima ya dari ini ya, dari masing-masing strategi dari STU karya maupun RDS karya maupun STU karya ya. Nah, langkah kelima kita mencari dulu probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal ya, saddle pointnya untuk perusahaan RDS karya. Ya, bila strategi A direspon B dengan S1 ya, lihat ya, bila strategi A RDS karya A, STU karya B, bila strategi S1 A direspon oleh strategi B ya, nih ya, lihat ya. Nah, maka 4P ditambah 12 1 dikurang P dari mana? Ini 4P ya ditambah 12 ya dikali 1 dikurang P ya, itu yang merespon adalah yang B ya untuk strategi S1 nya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ya, bila strategi A direspon dengan B dengan S2 nya, maka maka ini dia 10P ya ditambah dengan 2 dikurang 1P ya. Paham ya sampai sini ya, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Maka kalau kita jabarkan 4P tambah 12 1 kurang P sama dengan 4P ditambah 12 dikurang 12P. Nah, 12 ini kan 12 kali 1 dikurang 12 kali P ya. Berikutnya pindah ruas, 12 kurang 8P ya. Jadi 12 dikurang 8P dari 12 kurang ya, 12 kurang 4P jadi 8P ya. Ini sama dengan 12 kurang 8P. Nah, bila strategi A direspon dengan B dengan S2 juga sama ya. Ini sudah 10P tambah 2 dikali 1 kurang dikali P ya. Maka hasilnya 10P ditambah 2 dikurang 2P ya. Pindah ruas maka hasilnya 2 ya ditambah dengan 8P. Bila digabung ya, persamaan 12 kurang 8P sama dengan 2 ditambah 8P, maka jadi adalah 10 ya, sama dengan 16P. P nya 10 per 16 berarti sama dengan 0,625. Nah, apabila P sama dengan 0,625 maka 1P nya sama dengan 0,375. Dari mana? 1 dikurang 0,625 jadi 0,375. Maka persamaannya P sama dengan 0,625, maka 1P nya sama dengan 0,375. Nah, maka perusahaan masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Nah, kalau kita masukkan pada persamaan 1 yaitu dimana 4P ditambah 12P ya dikali 1 kurang kali P, maka kita tinggal masukkan 4P ditambah 12 1 kurang P ya. Di sini 4P nya adalah 0,625 ya ditambah dengan 12 ya, 1 dikurang P nya nih yang ini ya 0,375, maka hasilnya 7 ya. Nah, berikutnya 10P 10 ini bukan 1 nih, ini 10 nih kurangnya 10 ya. Ini berarti 10 dikali 0,625 ditambah ya. Nah, ini juga salah ya, ini 2 ya. 2 dikurang 0,375 ini. Nah, ini dirubah nanti ya. Oke, sampai sini sama dengan 7. Nah, kemungkinan dilakukan adalah sama yaitu 7, berarti memberikan peningkatan mengingat keuntungan perusahaan RDS karya hanya 4 yaitu langkah pertama gitu ya. Ya baik ya, kita masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama ya, Anda lihat ya, 4P ditambah 12 ya dikali 1 kurang P, maka tinggal dimasukkan 4 yang P nya 0,625 ditambah 12 1 per P, persamaannya dimasukkan 0,375. Maka kalau dihitung hasil
hasilnya 7. Persamaan kedua ya sama dengan 10P ditambah 2 ya 1 dikurang P, dimana tinggal masukkan saja ya, P nya harganya 0,625 ditambah 2 ya dikali 1 kurang P persamaan 0,375 ya, maka hasilnya 7. Nah keuntungan yang diharapkan adalah sama 7, yang berarti memberikan peningkatan 3, mengingat keuntungan perusahaan RDS Karya hanya 4 ya, ini langkah pertama. Yang untuk perusahaan STO Karya, bila strategi B direspon A dengan S1, maka 4Q ditambah 10 dikurang 1Q ya. Nah, Anda lihat lagi di sini caranya bagaimana. Nah, ini dia ya. Nah, ini sekarang ya. Berarti responnya 4Q ya ditambah 10 ya kurung 1 kurang Q begitu ya. Nah, itu untuk yang STO Karya ya. Nah, itu paham ya. Nah, ini bila berikutnya kalau bila strategi A direspon B dengan S2 ya, dengan S2. Nah, kita lihat lagi di sini berarti ya. Nah, ini dia ya. Direspon ya 12P ditambah dengan 2 ya 1 kurang P ya, paham ya sampai sini. Ini dia pemainnya berarti kalau STO Karya direspon sama RDS Karya atau B strategi B direspon oleh A, maka kita mainnya itu adalah baris ya. Oke, paham. Nah, maka langkah berikutnya di sini kita tinggal memasukkan saja ya perumusannya ya, 4Q ditambah 10 di dalam kurung 1 kurang Q, maka 4P ditambah 10 kurang 10Q sama dengan 10 kurang 6Q ya, paham ya sampai sini. Ya, berikutnya bila strategi A direspon dengan B dengan S2 sama juga ya, 12Q ditambah 2 kali 1 kurang Q, 12Q ditambah berarti ini 2 kurang Q sama dengan 2 ditambah 10Q. Nah, ada 2 persamaan. Nah, bila digabung ya 10Q ya 10 dikurang 6Q gitu ya sama dengan 2 ditambah 10Q, maka 8 sama dengan 16Q ya. Q-nya berikutnya berarti 8. Ini Q-nya nggak ada ini ya, masih nempel ya. Q-nya sama dengan 8/16 adalah 0,5. Yang Q ini dihilangkan ya. Jadi Q-nya sama dengan 8/16. Yang Q ini mesti di sini nih masih nempel ya. Sama dengan 0,5. Nah, apabila Q sama dengan 0,5 maka 1 kurang Q juga 0,5. Kan kalau 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Persamaan pertama yaitu 4Q ditambah 10Q ya 10 yaitu dikali 1 kurang Q. Masukkan aja Q-nya 0,5 ditambah 10 1 kurang Q persamaannya juga 0,5. Maka kalau dihitung dia 7. Yang persamaan kedua ya, yang 12Q ditambah 2 kali 1 kurang Q, maka 12 ya Q-nya 0,5 ditambah ya 1 kurang Q 0,57. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 7. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 10. Dengan demikian strategi ini perusahaan STO Karya bisa menurunkan kerugian sebesar 3. Kesimpulannya, strategi campuran memberikan saddle point 7 ya. Karena kita kan tadi tujuan di awal itu adalah mencari saddle point 7. Nah, nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi perusahaan RDS Karya dan penurunan kerugian perusahaan STO Karya masing-masing sebesar 3. Nah, itulah yang dinamakan strategi campuran ya di dalam teori permainan. Nah, metode teori permainan ini bisa banyak membahas kasus yang bermasalahan ya. Adanya kompetisi persaingan di dalam permainan game juga bisa ya. Permainan game strateginya bagaimana itu bisa digunakan dengan teori permainan, atau strategi seperti olahraga mungkin ya strateginya antara si A dan B ya di dalam pertandingan itu pun bisa dilakukan dengan teori permainan. Nah, saya rasa saya cukupkan ya di sini ya di sini. Nah, kesimpulannya ya, saya belum tambahkan kesimpulan akhir ya. Nah, kegunaan dari teori permainan ini adalah metode yang disediakan untuk menstruktur ya, menganalisis strategi teori kepemainan. Maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi setiap pemain.
Nah, terdapat dua jenis strategi permainan digunakan, permainan murni dan campuran gitu ya. Nah, strategi murni digunakan untuk permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point, semacam titik keseimbangan antara nilai persamaan kedua. Sedangkan strategi campuran digunakan untuk mencari solusi optimal ya dari kasus teori permainan yang tidak mempunyai saddle point. Oke, saya rasa itu kesimpulan keseluruhan. Mudah-mudahan apa materi yang saya sampaikan ya bisa Anda terima dengan utuh ya. Apabila masih ada pertanyaan bisa memberikan komen di bawah atau di kelas saya itu melalui grup kelas online ya. Ya, saya akhiri ya materi pembahasan ini ya. Apabila ada tutur kata saya yang salah maupun membingungkan, mohon maaf ya, bisa melalui memberikan pertanyaan seputar teori permainan baik strategi murni maupun strategi campuran. Dan jangan lupa kliklah subscribe now dan notice bell yang gratis ini agar Anda mendapatkan education berikutnya dari saya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.